Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Wa bismillah suri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, cantiknya Bapak, ya maaf, musholla al-muttaqin yang dirahmati Allah. Malam Jumat kemarin kita membahas satu hadis dari kitab Arba'in Nawawi. Hadis yang keberapa? Ada yang ingat? Keberapa? 18 ya. Itu pertemuan pertama. Hari ini pertemuan kedua membahas kitab yang sama, berarti 18 dikali 2 berapa? 36. Berarti hari ini kita akan membaca hadis yang ke-36 dari kitab Arba'in Nawawi. Nah, hadis tersebut Imam Nawawi merujuk kepada sumber primernya, yaitu kitab Sahih Muslim. Hadis yang keberapa? Ternyata itu hadis yang ke-2699. Jadi kita sekarang langsung ke sumber aslinya, langsung ke kitab hadis. Saya bacakan. Kalau di dalam kitab Arba'in Nawawi itu langsung An Abi Hurairah langsung. Tapi kalau di sumber aslinya dari awal Haddatsana Yahya bin Yahya dan sebagainya. Namun demikian, karena waktu yang terbatas, saya ikut-ikutan dari kitab Arba'in Nawawi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi begitu ya, langsung ya. Jadi sanadnya tidak perlu disebutkan. Kalau pengen tahu, langsung ke kitabnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bunyinya man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Man barang siapa nafasa yunafisu tanfisan, bukan nafis bukan ya. Nafasa itu artinya menghilangkan. Jadi kalau sudah nggak bernafas, mati dia, hilang nyawanya ya. Man nafasa barang siapa yang menghilangkan an mukminin, menghilangkan apa? Kurbatan, menghilangkan kesulitan, bukan kesulitan nafsin, bukan kesulitan orang lain, tetapi an mukminin. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan mukmin yang lain, sesama mukmin, kita sama muslim, sesama mukmin pula. Maka barang siapa di antara kita menghilangkan kesulitan saudara kita saat ini karena sesama mukmin, maka apa? Kata Rasulullah SAW, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah akan menghilangkan kesulitan kita nanti di hari kiamat. Satu kesulitan kita hilangkan dari diri saudara kita, maka Allah akan menghilangkan kesulitan kita nanti di hari kiamat. Apa itu nanti pembahasan tentang hari kiamat, kesulitan yang akan kita hadapi. Berarti kesulitan kita kan banyak nih, urusan dunia ya, banyak banget. Saudara kita ada yang susah dalam keuangan, sulit dalam keuangan, sulit mencari kerja. Udah kerja tempat saya saja. Kebetulan tukang kebunnya lagi cuti, kerja di tempat saya aja. Kebetulan ada guru yang lagi melahirkan dan sebagainya. Jadi kesulitan-kesulitan yang dirasakan oleh orang lain yang sesama mukmin, kemudian kita hilangkan kesulitannya, maka jaminannya adalah Allah akan menghilangkan kesulitan kita nanti di hari kiamat. Di hari kiamat nanti akan Allah hilangkan kesulitan-kesulitan kita. Bahkan tidak usah nunggu hari kiamat, kita akan mendapatkan kemudahan dengan kita memberikan atau menghilangkan kesulitan orang lain. Itu pasti. Jadi ketika balasannya akhirat, biasanya dia akan mendapatkan. Biasanya dia pun akan langsung kita rasakan. Itu yang pertama. Yang kedua,
Wa man yassara ala muksirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Nah, ini dua nih. Kalau yang tadi menghilangkan kesulitan orang lain, Allah pasti akan menghilangkan kesulitan kita di hari kiamat. Hari kiamat. Di sini secara tersurat itu hanya di hari kiamat. Tetapi di yang kedua, wa man yassara an muksirin, barang siapa yang memudahkan innamal usri yusra, beserta kesulitan ada kemudahan. Barang siapa yang memudahkan kesulitan orang lain, kesulitan yang di sini yang dimaksud adalah masalah hutang. Pak Posasi hutang sama saya, janjinya tanggal 5. Ternyata pas saat tanggal 5 katanya, loh, emang saya tanggal 5? Kan bulan Juli, saya kan bilangnya bulan Agustus. Ya, kan bilangnya tanggal 5 doang ya. Tunggu tanggal 5 Agustus. Ternyata sedang belum ada uang. Oh ya sudah, bisanya kapan? 3 bulan lagi ya. Ya sudah, dimudahkan dan dimudahkan. Kok sampai waktunya nggak bayar-bayar? Ya sudah, laskan, sedekahkan. Ya sudah, nggak apa-apa. Terima kasih. Ini anggap ini sedekah saya. Dan ketika kita memberikan tenggang waktu orang yang meminjam setelah batas waktu yang ditentukan, itu justru nilainya lebih besar dibandingkan sedekah itu sendiri. Maka mundur lagi, kita akan mendapatkan pahala yang lebih dibandingkan kita menyedekahkan uang yang tadi. Jadi, maka jaminannya kata Rasulullah, Allah akan memudahkan urusan kita di dunia dan akhirat. Dua jaminannya. Pasti di antara kita banyak yang punya piutang ya. Piutang bukan hutang, piutang. Jadi kita meminjamkan orang nggak balik-balik. Biasanya begitu. Biasanya. Itu yang membuat kita akhirnya malas pinjemin. Ya kan? Kita sebagai manusia biasa kadang apa pinjemin dia. Akhirnya padahal seharusnya seorang muslim, seorang mukmin itu yang begini, minjemin daripada minjem bank riba, maka minjemin dia tepat waktu tanggal 5, balik tanggal 5, kita akan senang minjem lagi, kita kasih. Tapi biasanya kebanyakan di antara kita itu tidak begitu. Maka ketika orang yang meminjam kemudian tidak mampu membayar pada waktu yang telah ditentukan, maka ia sebaiknya memberikan tunda pada orang yang meminjam. Nah, itu maksudnya memberikan tunda. Jadi memudahkan yasara ala muksirin ya, khusus masalah ini. Ya, maka kalau lama-lama nggak bayar-bayar, ikhlasin saja, sedekahkan saja daripada nanti sibuk ya kan. Ikhlaskan saja dah, nanti sedekah. Tapi selama orang tersebut belum membayar hutang, maka dan kita mengikhlaskan untuk mudah, disitulah pahala terus mengalir. Allah akan berikan kemudahan dan kemudahan. Tapi jangan lagi di depan umum lalu. Jangan di depan umum. Maka sebaiknya kalau di dalam Al-Quran jelaskan kalau kita mau pinjam meminjam, bahkan seharusnya agama mengajarkan untuk menulis. Pulang tahun berapa? Oh, setahun mau pinjam buat apa? Buat modal usaha. Kata Cing, berapa? 5 juta Cing. Kapan pulang? Ya setelah saya mungkin 3 minggu. Tulis 3 minggu tanda tangan. Saksinya siapa? Mama. Siapa lagi? Umi. Nah, istriku. Oh ya. 3 minggu kemudian Cing lagi. Ketika Cing lagi, maka disitulah tanda Cing saya itu suka sama saya. Tetapi kalau Cing membiarkan saya tidak bayar hutang pada waktunya, justru Cing tidak sayang sama saya. Harus tegas, seharusnya urusan hutang piutang. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi poin yang kedua dari hadis ini, barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan dalam hal hutang, maka Allah akan memudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Kalau nggak percaya buktikan. Eka, mau pinjam uang? Ada nih. Hidup saya sulit banget. Mungkin dengan saya meminjamkan uang hidup saya jadi mudah ya misalkan. Enggak, tadi enggak juga. Ada yang dirahmati Allah. Berikutnya, waman satara musliman, satarallahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutupi satir, ya kalau di masjid ada satir ya, pembatas
Oh ini udah nikah. Duh, kok masih tahu? Oh ya sudah. Tidak usah diteruskan. Ya Allah, insya Allah gimana dan sebagainya itu. Justru ketika kita membuka aib orang lain, hadis kalau tidak salah, cuma saya belum melihat sumbernya, tapi seorang ustaz mengatakan itu hadis, dan itu harus saya cek. Ketika kita mengumbar, misalkan si A punya anak B, nah B ini berzina, kemudian kita ngumbar tentang perzinahan si B, maka dijamin anak kita pasti akan berbuat zina. Itu pasti. Maka hati-hati ketika si B berzina, maka kita tutupin. Ada orang bicarakan, stop omongan yang lain. Karena pasti anak kita ketika kita membicarakan aib dengan perzinahan itu, maka anak kita akan seperti itu. Itu kenapa perzinahan terus berlanjut? Kenapa? Ketika ada orang berzina, sini ngomong itu perzinahan, anak dia nanti begitu, dia ngomong terus. Hanya perzinahan semakin merajalela. Maka kewajiban kita ketika terjadi di kampung kita, ya sudah, stop, tidak usah dibicarakan, karena itu adalah aib kita bersama. Karena itu pengaruhnya ke kanan kiri, makanya kita tutupin serapat-rapatnya. Karena lagi-lagi tidak ada seorang pun yang tidak punya salah dan dosa. Maka hadis yang kemarin gimana? Wattabi'is sayyi'ata hasanata tamhuna. Ya, kemarin kan, dan ikutilah kejelekan-kejelekan yang sudah kita lakukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan melebur dosa-dosa kita, akan melebur dosa sudah yang pernah kita lakukan. Jadi ya namanya manusia pasti punya dosa dan salah. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim harus menutupi aib muslim yang lain. Maka janji Allah Rasulullah SAW, satarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupi aib kita baik di dunia maupun di akhirat. Bisa jadi dosa kita itu lebih banyak dibandingkan orang yang kita bicarakan aibnya. Bisa jadi, dan hanya kita yang tahu. Tapi sampai sekarang Allah masih menutupi aib saya. Bisa jadi Allah masih menutupi aib saya karena saya tidak pernah mengumbar aib orang lain. Tetapi ketika Allah sudah membuka aib saya, dengan mudahnya jomplang, oh si Anwar Allah ngomongnya doang soal itu, padahal. Kenapa? Karena orang sudah tahu aib kita. Maka berhati-hati, tutupi aib siapapun kalau memang kita tahu. Kalau tidak tahu jangan ketuk-ketuk, oh si Anwar dan itu memulai mancing-mancing itu justru yang akan orang memunculkan atau menceritakan aib-aibnya. Jangan teman setan, temannya besar posasinya. Kemudian wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada hambanya selama hambanya mau menolong orang lain. Selama kita menolong orang lain, Allah pasti akan menolong kita. Orang lain tahu ataupun tidak kita menolongnya, tetap lakukan pertolongan karena Allah akan kembali menolong kita tanpa memberitahu kita kalau itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini panjang banget. Potongan-potongan koma kalau sih koma ya. Jadi ada banyak poin di dalam hadis ini. Yang berikutnya, barang siapa yang melangkah untuk mencari ilmu, tujuannya untuk mencari ilmu, maka sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan jalan menuju surga. Surga itu kan keindahan, surga itu kan kesenangan, baik itu surga di dunia maupun surga di akhirat. Orang-orang yang menuntut ilmu itu pasti hidupnya dimudahkan, itu pasti. Saat menuntut ilmu biasanya Allah mudahkan, dilalah usahanya lancar, dilalah kerjanya bagus dan sebagainya. Karena kalau anak kita sekolah, kemudian kita membiayai anak-anak kita, insya Allah rezeki di situ ada, rezeki anak sekolah. Tetapi ketika nggak sekolah, dilalah rezeki kok mampet gitu, dilalah, seakan-akan dilalah. Kenapa? Karena tidak ada yang salah katorikon yang kami sufi ilman. Maka selama kita masih hidup, kita harus tidak usah pesimis. Salah katorikon ya tubuh fi ilman, insya Allah sahalallahu tariqan ilal jannah. Yang
Berikutnya, wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Tidaklah berkumpul suatu kaum kita nih fi baitin min buyutillah, di dalam masjid musalla, yasluna kitab Allah, membaca kitab Allah, baca Yasin kan tadi kan, wa yatadarasunahu, kemudian kita saling mengajarkan tentang kebaikan. Nih ada ceramahnya, wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan memberikan ketenangan kepada diri kita. Sakinah, tenang hidup kayaknya. Padahal permasalahannya banyak. Karena apa? Karena kita berada di musola, berada di masjid, kita membaca Al-Quran, kita saling mengingatkan, kita saling belajar tentang ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa haffathumul malaikah, dan dinaungi oleh para malaikat. Dan yang lebih hebat lagi, Allah bangga, wa dzakarallahu fi man indah, Allah ngomongin kita. Coba ada presiden ngomongin kita, gila. Terkenal kita presiden ngomongin kita, masya Allah hebat ya gini. Padahal kayaknya presiden nggak kenal kita, tapi tahu-tahu presiden ngomongin kita. Nah ini Allah yang ngomongin kita, ngomongin di depan para malaikatnya, di depan hamba-hamba yang ada di sana tentang kebaikan kita. Si Anu loh belajar terus, si Anu loh dikit terus, si Anu loh calon penghuni surga dan sebagainya. Waman battoa bihi amalu lam yusri bihi nasabu, barang siapa yang amalnya lambat, beribadahnya ogah-ogahan, maka lam yusri bihi nasabu, Bani Dasman gak ngaruh, keturunan ini gak ngaruh dengan kalau kita beramalnya malas. Jadi nasab itu tidak berpengaruh dengan amal kita, yang pengaruh diri kita sendiri. Semakin kita banyak beramal, maka semakin bagus kita. Bukan berarti sama dosa ini aku kan keturunan bani ini, bani ini. Jadi bani-bani tidak bisa dibanggakan ketika urusan dengan amal ibadah. Hadirin dirahmati Allah, poin-poinnya saya bacakan. Yang pertama, barang siapa yang menghilangkan kesulitan saudaranya sesama mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesulitan kita di yaumil kiamah. Yang pertama. Yang kedua, barang siapa yang memudahkan orang dalam urusan utang piutang, maka Allah akan memudahkan urusan dunia dan akhirat kita. Yang ketiga, barang siapa yang menutupi aib muslim yang lain, maka Allah akan menutupi aib kita baik di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, barang siapa yang selalu menolong hamba Allah, maka Allah akan menolong kita. Yang kelima, apabila ada suatu kaum, suatu majlis, kita berkumpul di mushola di masjid, kemudian kita di situ membaca Al-Quran, di situ kita saling ada taklimnya, maka Allah akan menurunkan ketenangan, Allah akan menurunkan rahmat, dan malaikat pun ikut menaungi kita. Nah, dan yang terakhir, ingat, jangan bangga dengan keturunan, karena di hadapan Allah sama. Yang membedakan adalah amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.